Selamat siang semuanya, nama saya Faradita dan saya datang jauh-jauh dari Sekolah Visual Menengah Jakarta untuk menyampaikan pidato saya kepada kalian semua pada hari ini. Tema yang saya pilih adalah buku itu menyelamatkan saya. Sebelum semuanya, saya ingin mengatakan bahwa setelah melakukan pidato tentang topik ini, tetapi buku yang akan saya bicarakan berbeda untuk memberi Anda sedikit informasi latar belakang tentang diri saya sendiri. Saya mulai membaca sejak sekolah dasar, dimulai pada saat itu, meskipun saya tidak melakukannya dengan benar-benar atau keluar dari zona nyaman saya, karena saya hanya tidak ingin membaca buku yang tidak saya suka. Ketika saya duduk di kelas 3 sampai kelas 4 sekolah dasar. Ibu saya memperkenalkan saya dengan sebuah buku yang katanya berdampak sangat besar padanya. Saya benar-benar ragu kepadanya, karena itu bukan sesuatu yang akan saya minati. Tetapi saya mulai membacanya dengan hati-hati. Buku itu bercerita tentang seorang gadis muda Jepang yang duduk di kelas 6 sekolah dasar pada saat itu. Dan dia sangat suka berlari. Dia dipilih untuk mengikuti lomba estafet di sekolahnya. Jadi, dia berlatih setiap hari dan pada hari kompetisi, kelasnya memenangkan peringkat pertama. Namun, pada hari yang menentukan itu, hidupnya mulai berubah dengan sakit dan pusing. Dia merasa ini sebagai gejala awal, tetapi tidak pernah memberitahu siapapun tentang hal itu, karena takut mereka akan khawatir kepadanya. Suatu hari, meskipun itu tidak lagi menjadi rahasia, pada bulan Februari yang dingin, selama latihan, gadis itu pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Dia berada di ruang terpisah, ketika orang tuanya berbicara dengan dokter dan dari ruang terpisah, tiba-tiba ibunya berseru, "Hah? Leukemia? Itu tidak mungkin." Dan ketika saya membaca kata-kata itu, saya kaget. Bagaimana mungkin seorang gadis muda dan aktif seperti itu mendapatkan penyakit yang mengerikan? Ini adalah kisah nyata Sadako Sasaki dan kisahnya terjadi hanya beberapa tahun setelah pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Hanya 2 tahun ketika itu terjadi, dia tidak benar-benar terpengaruh pada awalnya, tetapi akhirnya muncul dalam dirinya dan dia dirawat di rumah sakit pada hari berikutnya. Para sahabatnya mengunjunginya di rumah sakit dan memberikan bangau kertas emas kepadanya. Dia menjelaskan kepada Sadako bahwa dia bisa membuat 1000 dari mereka, maka semoga para dewa akan mengabulkan permintaannya dan dia bisa menjadi lebih baik dengan ini di dalam pikirannya. Dia mulai melipat bangau kertas sebanyak yang dia bisa setiap hari dengan harapan dia bisa menjadi lebih baik. Ini mungkin agak kekanak-kanakan, tetapi saya benar-benar terinspirasi dan tersentuh membaca tentang bagaimana dia tidak berhenti dan dia juga tidak mengeluh sama sekali tentang rasa sakit yang dialaminya.